Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah saya janjikan tadi, jadi ada beberapa rumus yang mungkin akan saya bahas pada malam hari ini. Pertama, cara menghitung skala ya. Skala itu adalah perbandingan jarak dua titik pada peta dengan jarak datar dua tempat di lapangan. Sehingga kalau ada skala numeris angkanya 1/200, artinya dua titik pada peta jaraknya 1 cm berbanding dengan 200 cm jarak datar di lapangan. Ya, maka formulanya tertulis skala sama dengan jarak pada peta sama per jarak datar di lapangan. Ini nggak boleh dibalik ya. Kalau dibalik nanti posisinya 200 berbanding 1, itu salah. Ya, lanjut. Misalkan dulu. Lanjut. Nah, hitunglah contoh soal ini ya. Sebuah landas pacu di suatu bandara di Gorontalo memiliki panjang 5 kilo. Ingat ya, jadi sebelum kalian mengerjakan soal-soal itu menghitung dalam perpetaan ini, kamu harus tahu dulu mengganti unit ya, dari satu unit ke unit yang lain. Biasanya kalau di perpetaan itu yang paling banyak satuan yang digunakan adalah centimeter, meter, dan kilometer. Beberapa soal ada yang ini milimeter ya. Nah, tapi untuk saat ini itu masih 3 satuan tersebut. Itu harus dihafal ya. 1 km sama dengan 100.000 cm atau 1000 meter gitu ya. Jadi itu harus dihafal. Jadi harus terhafal di luar kepala. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kamu melakukan soal seperti itu, kemudian kamu nanti gagal atau salah hanya gara-gara mengganti unit tersebut, angka-angka tersebut, maka itu sangat disayangkan gitu ya. Karena itu sebenarnya masalah sepele sebenarnya ya. Oke, lanjut. Nah, maka cara hitungnya adalah jarak pada peta sama dengan jarak di lapangan per skala. Gitu. Ingat ya, walaupun skala itu dia ada tulis 1/250, tetap dia angka 1 depan itu dia tidak usah dimasukkan ke dalam perhitungan. Ya, jadi kamu jangan masukkan satu itu tersebut, karena kalau misalnya kamu masukkan tersebut maka hasilnya akan berubah nanti. Gitu. Untuk kalau misalnya penghitungan skala, sebaiknya angka 1 di depan ya, 1 berbanding itu dihapus saja, sisakan angka belakangnya yaitu 250. Jadi dari sini 500.000 dibanding diperbagi 250, maka dapatnya 2000 cm ya. Nah, berikutnya. Nah, ini masalah simpel yaitu pembesaran dan pengecilan skala. Ingat ya, ketika kita membesarkan skala, maka angka skalanya akan mengecil nomornya itu. Misalnya dari 1/2000 menjadi 1/50.000, itu artinya skala tersebut mengalami pembesaran. Sementara kalau misalnya skala tersebut mengalami pengecilan, maka numerisnya akan meningkat. Misalnya dari angka 1/20 menjadi 1/100. Jadi ini balik ya. Jadi ketika angkanya mengecil, skalanya membesar. Ketika angkanya membesar, maka skalanya mengecil gitu. Nah, ini tadi ya. Kalau diminta kalian untuk membesarkan skala peta, maka silahkan skala tersebut dibagi dengan lipat pembesaran. Tetapi kalau misalnya kalian diminta untuk memperkecil skala, maka silahkan skala tersebut dikali dengan pengecilannya berapa kali. Contoh di pos sudah terlihat ya, bahwa jika ada peta 1/1000 diperbesar 4 kali, maka silahkan dibagi 1000 bagi 4, maka dapatnya 1/250. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1/250 itu skalanya lebih besar dibandingkan 1/1000. Begitupun yang nomor 2 ya, peta berskala 1/1000 diperkecil menjadi 4 kali menjadi 1/4000. Kenapa? Karena 1/4000 itu lebih kecil dibandingkan yang 1000. Jadi ingat kembali, pembesaran itu dibagi, pengecilan itu dia dikali. Lanjut, menghitung selisih lintang dan atau bujur ya. Jadi sama saja ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang lintang, terutama bujur ya, karena bujur itu makin ke utara dianya garis bujur makin rapat. Kalau bisa buktiin sini nanti dilihat di globe. Itu kalau misalnya di daerah khatulistiwa seperti di negara kita, maka jarak antara satu bujur ke bujur lain kalau 1 derajat itu besarnya 111 km. Tapi dia makin ke kutub ya, utara maupun selatan bumi, itu dia antar garis tersebut akan semakin rapat, maka jaraknya akan makin pendek. Jadi ingat di sini, kalau kita ngomong tentang 111 km, itu hanya berlaku untuk wilayah Indonesia atau wilayah yang ada di sekitaran khatulistiwa bumi gitu ya. Misal contoh soal ini ya, garis lintang A bernilai 4 derajat 20 menit 35 detik ya. Garis lintang B bernilai 5 derajat 30 menit 40 detik. Maka di sini kita lihat ya bahwa 4 sama
itu bedanya 1, kemudian 20 sama 30 bedanya 10, 30 sama 40 bedanya 5 detik ya. Jarak pada peta kedua garis adalah 2 cm. Maka hitunglah jarak datar keduanya di lapangan dan skala petanya berapa. Ya, gampang ini ya. Nah, kita lihat di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa 1 derajat itu sama dengan 111 km gitu ya. Ada tadi saya ada buatkan yang mana ya, tar ya, kita cek dulu juga. Ini dia di belakang. Lupa ternyata lari ke belakang deh ya. Nah, ini metode pengubahan status satuan derajat, menit dan detik menjadi kilometer ya. 1 derajat itu sama dengan 60 menit, 1 derajat sama 111 km. Ingat ya, 111 km itu hanya berlaku untuk wilayah di daerah khatulistiwa, terutama untuk garis bujur. Kalau garis lintang dia tidak ada masalah ya, baik di kutub maupun di daerah khatulistiwa itu dia cenderung sama 111 km jaraknya. Kemudian 1 derajat sama dengan 60 detik, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 menit sama dengan 1/60 derajat, atau 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Nah, gitu ya, udah dapat ya. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Nah, kita kembali ke sini ini ya. Nah, jadi kalau sudah dapat seperti itu, maka tinggal masukin saja angkanya gitu ya. 1 kali 111 plus 10/60 kali 111 plus 5/3600 kali 111 ya. Tinggal dibagi, maka didapatlah angka 129,7 km. Nanti kalau ada soal yang sama seperti ini pertanyaannya, maka saya minta kamu kasih angka di belakang koma 1 saja ya, jangan 2 atau 3 gitu. Silakan nanti di ini dia apa namanya itu? Dibulatkan saja ke atas semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 129,65, maka silakan dibulatkan 129,7 gitu ya. Cukup 1 angka di belakang koma ya. Biar jangan terlalu sulit menghitungnya. Sebelum mencari skala, maka ubah dulu jarak datarnya menjadi cm. Maka itu karena 120,7 itu dia kilometer, maka harus diubah menjadi 12.970.000 cm. Kenapa harus diubah ke cm? Karena skala satuannya cm, bukan kilo. Begitu ya. Sementara jarak yang kita maksud di sini adalah 2 cm. Jadi nggak mungkin 2 cm berbanding dengan 2 kilo, gitu ya. Maka harus diubah 2 cm berbanding dengan 12.970.000 cm. Maka didapatlah skalanya 1:6.485.000. Oke, lanjut. Perbandingan nilai pada 2 peta ya. Contoh kasus. Peta 1 skalanya 1:2000, peta 2 sama 1:1000 ya. Kalau kita bandingkan kedua peta ini, peta 1 dan peta 2, maka peta 1, peta 2 itu beda sifat ya. Peta 1 itu skalanya lebih kecil, peta 2 skalanya lebih besar gitu ya. Maka peta 1 dia mengalami zoom out, peta 2 mengalami zoom in. Ya, saya ulang lagi. Peta 1 mengalami zoom out, peta 2 mengalami zoom in. Artinya, peta 1 cenderung lebih detail informasinya yang sampai peta 1 cenderung tidak lebih detail informasi didapat, tapi luas wilayahnya besar gitu ya. Kemudian yang peta 2 cenderung lebih detail tapi luasnya sempit jadinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita seperti ini, sebenarnya tanpa menggunakan rumus hitungan kita sudah bisa menghitung menebak angka berapa kira-kira jarak A ke B di peta 2 ya. Karena skalanya kita lihat di situ, di peta 1 2000, peta 2 ada 1000. Gampang sebenarnya tanpa hitungan pakai rumus ya. Cuma nanti saya akan ajarkan pakai rumus juga ya, agar nanti kalian yang belum paham bisa memahami penjelasan saya lebih detail gitu ya. Kalau misalnya di peta 1 ada 2000, peta 2 ada 1000, maka di situ kan kelihatan ya bahwa peta 2 itu mengalami pembesaran sebanyak 2 kali gitu ya. Pembesaran sebanyak 2 kali. Ingat, 2 kali itu artinya apa? Artinya 2000 dibagi 2. 2000 dibagi 2 sama dengan 1000. Artinya kalau misalnya peta 2 dibandingkan peta 1 mengalami pembesaran sebanyak 2 kali, harusnya jarak di peta 2 itu adalah 2 kali lipatnya jarak di peta 1 ya. Saya ulang lagi. Jadi jika peta 2 dibandingkan peta 1 itu mengalami pembesaran sebanyak 2 kali, maka seharusnya jarak pada peta 2 A dan B itu dia harusnya 2 kali lebih besar dibandingkan jarak jarak A ke B di peta 1. Maka tebakan saya jarak A ke B di peta 2 adalah 20 cm gitu ya.
Jadi saya nggak usah itu pakai rumus, saya udah tahu bahwa harusnya angka peta 2 itu harus lebih besar dibandingkan peta 1. Kenapa? Kita berpatokan pada skala di situ ya. Nah, skala. Kalau skalanya lebih besar, maka jaraknya lebih panjang. Skala lebih kecil, maka jaraknya lebih pendek. Oke, kita buktikan dengan rumus. Nah, ini dia. Ya, kelihatan situ ya bahwa untuk menghitung jarak A ke B di peta B, maka kita menggunakan skala A dibanding skala B dikali jarak A ke B di peta A, maka dapatnya 20 cm seperti yang saya bilang tadi ya. Lanjut, menghitung skala dan interval kontur pada peta topografi bergaris kontur ya. Lihat ini ya, ini teman sudah saya ajarkan sebelum kamu mengerjakan pada peta membuat skala peta berkontur, bahwa formula untuk mengukur skalanya adalah skala sama dengan interval kontur kali 2000, atau interval kontur sama dengan 1/2000 kali skala ya. Kalau di kanvas skala, ingat, kalau skala satuannya cm, kalau interval kontur satuannya meter, maka nanti akan ada latihan di sini. Contohnya bisa begini ya. Suatu peta bergaris kontur memiliki interval kontur sebesar 12,5 meter, hitunglah skalanya. Itu ya, berarti 12,5 kali 2000. Ingat, angka 2000 ini angka konstanta ya. Angka konstanta ini kamu jangan ubah-ubah lagi dia menjadi senti atau meter. Tetap saja seperti itu, tidak boleh diubah. Ketika dia nanti 2000 dikalikan dengan meter mencari skala, maka satuan yang dihasilkan langsung berbentuk cm. Jadi angka 25.000 ini tidak perlu lagi diubah. Kamu berpikir, oh ini masih meter, tidak, ini sudah senti dianya ya, sudah senti. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi, biarkan saja seperti itu. Ya, saya ulang. Angka 2000 ini adalah angka konstanta. Kalau dia dipakai untuk mencari skala, maka dikali dengan intervalnya satuan meter, maka hasilnya sudah langsung bersatuan senti. Jadi tidak udah diubah lagi menjadi centimeter. Jadi jangan dianggap 25.000 ini meter, salah ya. Kalau kamu anggap 25.000 ini meter, maka dia akan berubah jadi lebih banyak angka di belakang itu ya. Nah, seperti itu juga ketika kita menghitung interval kontur. Interval kontur itu kan satuannya meter ya. Jadi kalau dia ada misalnya 1/2000 kali skala, hasilnya tidak usah diubah lagi menjadi misalnya kamu anggap oh senti ya harus diubah meter, jangan. Kenapa? Karena dia langsung hasilnya menjadi meter gitu ya. Jadi sini 1/2000 kali skalanya 250, maka 250 dibagi 2000 sama dengan 8 meter. Kok bisa 8 meter? Ya silahkan dibagi lah ya. 250 dibagi 250 1, 2000 dibagi 250 ya 8 gitu. Maka untuk jawabannya adalah 8 meter. Yuk. Menghitung kemiringan lereng ya, ini penting ya. Kalau dulu misalnya ada ujian nasional, maka ini biasa rumusnya soal seperti sering keluar, tapi sekarang kita sudah ada lagi. Tapi tetap ya, begitupun saya akan ajar kalian, karena mungkin nanti ini akan bermanfaat bagi kalian nanti pas kalau misalnya ada ujian-ujian yang ada kaitan geografi. Mungkin tapi nggak tahu saya ya, saya ajarkan ya. Ini untuk melatih ini saja, melatih logika saja ya. Kemiringan lereng sama dengan beda tinggi, beda tinggi. Tinggi itu kalau dalam fisika biasanya itu dia simbolnya H atau height, itu dalam bahasa Inggris ya, height, tinggi. A ke B, ingat ya, satuannya dua-duanya meter, jadi harus sama, jadi nggak boleh beda. Dikali 100 dibagi jarak A ke B sama dengan meter, atau pakai derajat di situ ya. Nanti di sini sebelahnya ada tabel yang akan membantu kalian untuk perkiraan kira-kira kalau misalnya segini derajat, segini persen berapa, kayak gimana sebentuknya gitu. Nah ini ya, tabel kemiringan lereng di situ ya. Kalau misalnya kamu lihat nanti berapapun hasilnya, silakan dibandingkan ke situ. Kalau misalnya 8, oh ternyata landai. Kalau 15, oh ternyata agak miring. Kalau 65, oh curam gitu ya. Itu bisa agak dibayangkan di situ ya. Nah ini contoh, dua kota terletak di ketinggian yang berbeda. Kota A di 250 dan B di 50. Jika jarak pada peta kedua tersebut adalah 20 cm, maka hitunglah kemiringan lerengnya dengan derajat dan persen dengan derajat. Nah ini ya, ingat di situ, ingat ya, kalau misalnya di kertas ini kan kita sudah lihat itu bahwa jarak yang dihitung antara A ke B itu adalah meter, sementara jarak yang diketahui pada informasi soal adalah jarak pada peta. Nah, jarak pada peta ini nggak bisa langsung kamu ubah 20 cm menjadi berapa meter, nggak boleh. Kenapa? Karena ini angkanya jelek, bukan seperti itu ya. Dia harus
carikan dulu skalanya berapa sehingga kita mengetahui, ya, mengetahui ini kan selalu sesuai dengan prinsip itu tadi skala bahwa skala itu dia mengandung unsur jarak pada peta dan jarak lapangan. Tapi masalahnya adalah kalau kita menggunakan rumus skala yang biasa, maka kita akan kesulitan lagi mencari berapa jarak di lapangannya karena nggak ada. Maka kita menggunakan apa? Menggunakan rumus interval kontur di situ. Kenapa? Karena di interval kontur itu dia ada pertanyaan skala di sini, ya. Nah, bagaimana untuk yang ini interval konturnya? Karena kita di sini diberikan informasi ada ketinggian A dan B, maka kita anggap saja bahwa A dan B itu adalah dua garis kontur yang berbeda, gitu ya. Jadi kontur pertama itu garisnya adalah 250 meter, yang kedua adalah 50 meter. Maka tinggal masukkan saja di situ. Interval kontur 250 kurang 50 kali 2000, maka dapatlah 400.000 cm, gitu ya. Nah, ingat kembali skala itu satuannya senti, sementara jarak yang diminta pada rumus adalah meter, maka silakan diubah menjadi meter, dapatlah 4000, ya. Dan semua segala macam selesai, maka dapatlah 5 derajat, ya. Nah, 5 derajat itu kalau kita masukkan ke tabel ini, maka permukaan buminya tergolong landai, ya. Nanti silakan di ini ya, di screenshot saja, dipelajari sendiri gitu. Berikutnya ini tadi udah nih ya. Oke, selesai. Nah, ini gampang ya. Oke. Ternyata sudah selesai. Ya, itu ide saya ya. Insya Allah nanti soalnya akan saya kirim besok pagi ya, setelah subuh nanti saya akan kirim ke grup kalian, nanti soal di situ belajar, dan ini mudah-mudahan bisa membantu kamu untuk mengerti ya materi perpetaan ya. Oke, sebenarnya dalam perpetaan itu hitungannya simple ya, cuma karena angka yang besar-besar mungkin dia agak ribet ngitungnya, sama kayak seperti ekonomi lah ya, angkanya miliaran, nah ribet banget ngitungnya kalau nggak pakai kalkulator. Oke, terima kasih, selamat malam, dan mohon maaf sudah sudah membuat kalian menunggu mungkin, karena tadi saya janjinya jam 5 sore, ternyata sekarang sudah hampir jam 11 malam saya baru bisa upload ya ini materinya. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.